Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Harapan dan doa saya, semoga Bapak Ibu dan Saudara-saudara tetap sehat dan kuat, dan kita boleh bersyukur Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita di saat ini. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraja dan juga dalam doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Dan kita akan memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur di pagi hari ini Tuhan, sebab Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati anugerah dan kasih Tuhan dalam sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang selalu kami imani dan aminkan bahwa Tuhan bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Mengawali hidup dan kehidupan dalam sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami semua, ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami, mengerti firman Tuhan, dan kami berkomitmen untuk terus melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, melalui renungan harian dan doa bersama di pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai 11. Firman Tuhan berkata, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dari bacaan kita dibuat dalam sebuah tema berita pengharapan. Dalam bahasa Toraja di Kua Kareba Kaparanuan. Saudara-saudara yang kekasih,
dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat dari dampak pandemi virus corona, banyak orang yang mulai merasa tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Banyak yang pekerjaannya menjadi terhambat, bahkan tak jarang yang tidak lagi bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga. Di tengah kondisi seperti itu, datang kabar bahwa akan ada alokasi dana desa untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Berita ini tentu menjadi berita sukacita yang menjadi harapan bagi banyak orang yang sedang bergumul. Saudara-saudara yang kekasih, berita sukacita juga datang kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia menjadikan momen itu untuk mendidik umatnya. Berita pengharapan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan karena sesungguhnya Tuhan Allah datang dengan kuasanya. Ayat 10 dari bacaan kita. Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Seperti gambaran gembala yang mengumpulkan kawanan domba gembalaannya. Bahkan Tuhan sendiri akan menjaga bangsa pilihannya dengan penuh kasih. Ayat 11. Saudara-saudara, berita ini tentu menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi bangsa yang sedang membutuhkan pembebasan, sehingga dengan penuh pengharapan mereka melanjutkan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sering menghadapi pergumulan dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Dalam kondisi yang berat seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan peduli dan Dia akan bertindak. Dia memberikan berita pengharapan untuk menguatkan iman percaya kita. Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan akan bertindak mendatangkan pertolongan bagi kita, sehingga kita melanjutkan hidup dalam pengharapan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan, sebab berita pengharapan, berita sukacita dari Allah sendiri akan memampukan dan mengokohkan kita untuk terus hidup dalam pengharapan kepada Dia. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Allah, sebab kasih setiamu selalu baru dan nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kami hari yang penuh dengan pengharapan. Dan di dalam hari ini Tuhan memberikan berkat dalam berbagai bentuk untuk kami nikmati. Salah satu berkat yang sungguh terindah mengawali seluruh aktivitas kami di pagi hari ini adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami untuk tetap menikmati kehidupan dalam suka dan duka. Sebab Tuhan akan selalu membebaskan kami dari segala persoalan dan pergumulan kehidupan. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Berkati dan kasihi mereka, tuntun dan peliharakan kehidupan mereka. Hiburkan yang berduka, sembuhkan mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Yang bergumul karena tidak lagi bekerja, Tuhan tolong Tuhan bukakan jalan. Sehingga tiba harinya, anak-anak Tuhan akan mendapatkan apa yang mereka rindukan. Sebab Tuhan selalu merancang kehidupan kami untuk menikmati damai sejahtera Allah.
Hamba-Mu datang mendoakan kehidupan rumah tangga dari jemaat Tuhan. Kiranya rumah tangga mereka akan tetap didayung dalam kasih dan juga dalam pemeliharaan Allah. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan dalam kondisi apapun mereka, baik yang sementara bertumbuh, sementara berjuang mencari pengetahuan, yang sementara berjuang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, baik yang berada di tempat ini maupun yang jauh terpisah. Kiranya Tuhan tetap menyertai, menolong, memampukan mereka untuk selalu berada dalam identitas dan jati diri sebagai anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang dalam seluruh totalitas kehidupan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ajar kami untuk selalu menjalani kehidupan kami dalam bahasa kasih dan juga dalam perbuatan kasih, sehingga siapapun dan dimanapun kami berada, kami akan selalu menyatakan kasih itu, sehingga orang akan melihat wajah Allah pada diri kami. Dan ajar kami untuk selalu rendah hati ya Tuhan, dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami, sehingga damai sejahtera akan tercipta dimanapun kami berada. Berkati setiap program dari jemaat Tuhan, baik program majelis dan OIG, dan terkhusus dalam persiapan untuk menikmati, menghayati Advent dan Natal yang akan terjelang ke depan. Tuhan tolong kami, dan biarlah kami akan menikmati semua penghayatan itu dalam persekutuan sebagai jemaat Efrata Bontang. Berdoa ya Tuhan untuk rencana, jikalau Tuhan berkenan untuk kembali bersekutu di rumah Tuhan. Ada begitu besar kerinduan dan harapan jemaat Tuhan untuk dikuatkan, untuk dikokohkan dalam menjalani kehidupan yang begitu berat karena pandemi COVID-19, sehingga dalam rumah Tuhan mereka akan dikokohkan, semakin dimampukan untuk tegar menjalani kehidupan ini. Dan biarlah ya Tuhan harapan dan kerinduan kami boleh terwujud, sehingga ya Allah, kami akan kembali bersekutu sebagai jemaat Tuhan di rumah Tuhan dengan tetap mengikuti dan patuh pada protokoler kesehatan untuk kebaikan kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melawat kehidupan kami. Berkati juga pemerintah kami, orang-orang yang Tuhan telah tetapkan dalam perjuangan menghadapi COVID-19. Biarlah semuanya akan menjadi alat-alat Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaan dunia ini, dan virus corona ini akan segera berakhir. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuntun dan sertailah kami, sehingga kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kami yang datang bersyukur dan bermohon kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Dan kiranya hari ini kita boleh lewati dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Salam, shalom, Tuhan memberkati.